Baik, kawan-kawan, izin merekam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak. Sore. 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 Gimana kondisi kabarnya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Baik kakak-kakak, alhamdulillah di pertemuan penghujung kegiatan peserta PKG PJOK ini ya, dimoderasi terkait dengan umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut ataupun RTL dan pengantar bukti karya yang nanti akan kakak-kakak susun ataupun buat ya kakak-kakak. Setelah kakak-kakak membuat rencana tindak lanjut, sekarang umpan balik. Setelah itu nanti kakak-kakak akan membuat bukti karya di program PKG PJOK ini sebagai salah satu syarat kelulusan di program PKG PJOK ini. Oke kakak-kakak, untuk mengawali kegiatan pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya agar kita dalam proses tatap maya ini Allah berikan kemudahan, kelancaran, serta ilmu yang bermanfaat ya. Mangga yang mau memimpin doa untuk pembukaan pertemuan hari ini dipersilahkan. Barangkali Kak Yusuf boleh memimpin doa pada pertemuan kali ini, Kak Yusuf. Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita ke aktivitas kita, alangkah baiknya kita berdoa, mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan diberi kelancaran dan diridhoi intinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Allah. Amin. Kita berdoa dimulai. Alhamdulillah. Selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf ya, ketua kelas di kelas 009 sudah memimpin ataupun memulai pembelajaran pada tatap maya ini sudah dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita panjatkan doanya kembali lagi kebaikannya pada kita semua. Kakak-kakak izin share screen. Sudah muncul, Kak? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, baik kakak-kakak, kita masuk kepada materi, yaitu umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut ataupun RTL dan pengantar bukti karya yang akan kakak-kakak buat semuanya di program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Durasi hari ini 2 jam pelajaran, kurang lebih 1,5 jam, modalnya moda daring ya, di kegiatan sinkronus. Baik kakak-kakak, mengingatkan kembali ini kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama di awal pembelajaran. Yang pertama, menghargai waktu, aktif mendengar
saat peserta lain berbicara ya, ataupun matikan mikrofon ya ketika tidak berbicara. Hargai semua usaha, semua berpartisipasi. Ketika ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, kakak-kakak bisa klik raise hand. Oke kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah ada dua. Yang pertama, kakak-kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut ataupun RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah, itu 1 jam pelajaran. Setelah itu, Bapak Ibu dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar ataupun PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK 1 jam pelajaran. Jadi ada dua ya kakak-kakak. Nanti kita akan saling refleksikan terkait dengan rencana tindak lanjut yang sudah kakak-kakak buat. Setelah itu kita akan coba untuk menjelaskan terkait bukti karya yang harus kakak-kakak buat dan upload ataupun unggah di PMM. Ini agenda kita kakak-kakak, ada 4 agenda, nanti ada pengantar umpan balik RTL, terus ada pertanyaan pemantik ataupun umpan balik terkait dengan RTL, analisis dan umpan balik RTL, dan terakhir yaitu pengantar bukti karya. Agenda yang pertama yaitu pengantar umpan balik RTL. Baik kakak-kakak, bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ada 3 dalam tabel. Yang pertama itu bentuk rencana tindak lanjut ataupun RTL. Bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar, itu maksimal 9 slide kakak-kakak. Terus komponen programnya ada 8. Dari mulai judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi, dan kemungkinan tantangan yang terakhir. Keterangan. 1. Rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu buat akan mendapat penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Selanjutnya, unggah tugas seperti bahan tayang notulen atau catatan, diskusi bersama KBS, komunitas belajar sekolah, video ataupun foto, atau dokumen lain yang relevan di LMS. Terakhir, nomor 4, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Artinya nomor 4, kakak-kakak setelah kakak-kakak mendesimasikan, terus kakak-kakak bisa menindaklanjuti program itu dari sebuah perencanaan menjadi pengimplementasian. Lanjut ya Kak. Perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Adapun penilaian tugas ini ada 4. 1. Tujuan program. Sebentar. Oh gitunya. Oke deh. Siap-siap Kak Yusuf. Sebentar Kak Yusuf. Kita coba dulu. Sebentar. Kakak-kakak tadi nggak pindah-pindah ya? Nggak pindah dan nggak berubah Pak. Mohon cuman cover aja. Siap. Sebentar ya kakak-kakak. Biasa gening. Coba kita share screen lagi di Windows. Kalau di seperti ini kan
Itu pindah nggak, Kak? Pindah nggak? Pindah nggak? Pindah, Kak. Pindah ya? Alah, lumayan lagi kakak-kakak. Tadi sudah sampai di sinilah ya. Oke, kakak-kakak, kita ulang lagi. Satu, ini agenda kita pada sesi hari ini. Satu, itu pengantar umpan balik, RTL 7 menit. Terus ada 4 agenda. Ada pertanyaan pemantik umpan balik, rencana tindak lanjut, analisis dan umpan balik RTL, terus nanti di akhir pengantar bukti karya yang harus kakak-kakak buat. Kita masuk ke moderasi yang pertama, kakak-kakak, pengantar umpan balik RTL. Muncul, pindah nggak, Kak? Next. Pindah. Pindah, Kak. Oke, kakak-kakak, bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di dalam tabel ada 3. Yang pertama itu bentuk RTL-nya, komponen program, setelah itu keterangan. Ayo mana cing? Ayo. Ayah. Mana? Ayah. Mana? Ayah. Mana ayah? Eta. Mana? Lagi masak bukan? Bukan lagi masak, bukan. Lanjut ya, Kak ya. Kasam di mute dulu, Kasam. Oke, kita lanjut. Dari 3 poin ini, izinkan saya menjelaskan. Yang pertama, bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar itu maksimal 9 slide. Dari poin komponen program itu ada 8 poin. Diawali dari judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Selanjutnya struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi, dan terakhir kemungkinan tantangan. Di sini ada keterangan, ada 4 keterangan yang harus saya sampaikan. Yang pertama, rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Ini sudah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan, diskusi bersama komunitas belajar sekolah, video atau foto, atau dokumen lain yang relevan di LMS. Yang terakhir, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Artinya, setelah kakak-kakak mendiseminasikan terkait dengan perencanaan proyek yang kakak-kakak akan buat, setelah program ini kakak-kakak bisa menindaklanjuti dari asalnya merencanakan sampai dengan kakak-kakak mampu mengimplementasikan bersama-sama di komunitas belajar sekolahnya. Kakak-kakak, next, pindah kakak-kakak. Oke. Perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Adapun penilaian tugas ini meliputi ada 4, tujuan program, kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah berjalan, notulen atau catatan diskusi, KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Selanjutnya, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Ini rubrik penilaian RTL di LMS ya kakak-kakak. Ini yang menjadi acuan yang
akan saya nilai terkait dengan perencanaan program yang kakak-kakak buat ataupun kakak-kakak unggah di LMS. Ada kriterianya, ada ratingnya, sampai dengan poinnya ya kakak-kakak. Ada sangat baik, baik, cukup, kurang. Dari mulai tujuan program, apakah mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ketika diperiksa, tujuan program sudah berpusat kepada peserta didik dan bermakna bagi peserta didik, sesuatu yang akan dibawa seumur hidup, berarti poinnya sangat baik ya kakak-kakak. Kalau misalkan tujuan program sudah berpusat pada peserta didik saja, itu baik. Kalau misalkan tujuan program masih berpusat pada guru, itu cukup. Tujuan program tidak tertulis, itu kurang. Dan selanjutnya ini rubiknya. Dan seterusnya, ini ringkasan rubik penilaian rencana tindak lanjut. Dari mulai tujuan program, kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas, rencana evaluasi program. Dari tujuan program ada 3 kriteria. Terus ini kelengkapan rencana ada 4 kriteria. Dari keterlibatan komunitas ada 3 kriteria. Rencana evaluasi program itu ada kriteria. Semuanya ada 13 kriteria. Nanti skornya, total skornya akan sampai dengan 100. Nah, kakak-kakak ada pertanyaan pemantik terkait dengan umpan balik rencana tindak lanjut program perencanaan program yang kakak-kakak buat. Kakak-kakak, apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubik pada rubik penilaian RTL? Kakak-kakak raise hand. Boleh raise hand? Barangkali. Kak Adam, boleh Kak Adam? Baik, terima kasih Kak. Suaranya apakah terdengar? Terdengar merdu sekali. Ya, mohon maaf sebelumnya di sini sinyal jelek karena Yes. lagi ada di Caringin. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Penyusunan RTL yang saya buat, menurut saya kurang lebihnya sudah mengacu kepada rubrik penilaian RTL karena tadi ada beberapa komponen, kalau nggak salah 8 ya. Nah, di antaranya program yang saya rancang yaitu ada latar belakangnya, tujuan programnya, tujuan pembelajaran, lalu capaian, langkah dan tujuan, lalu tanggal pelaksanaan, hasil dari tujuan, capaian pembelajaran, model pembelajaran, lalu struktur program rekan sejawat di komunitas belajar. Ada juga mengenai aset yang akan dimaksimalkan dalam program rancangan tersebut, serta rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan yang terjadi pada saat program berjalan. Mungkin dari saya cukup sekian, Kak Fasilitator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adam. Kakak-kakak kita beri ration atau beri emoticon. Ya Allah, Gusti. Oke. Oke, di pertanyaan pemantik selanjutnya, apakah rencana tindak lanjut perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Boleh kakak-kakak raise hand, Kak. Yang lainnya barangkali Kak Yusuf, boleh Kak Yusuf dibantu Kak Yusuf untuk raise hand ataupun menyampaikan. Baik Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertanyaan pemantik yang kedua, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di kelompok belajar dan mendapat masukan serta umpan balik? Alhamdulillah Kak, sesudah saya presentasi di depan semua guru dan termasuk kepala sekolah, mereka kelihatannya antusias gitu. Malah mereka menunggu yang sebenarnya, maksudnya
perencanaan yang saya bikin, mereka menunggu yang sebenarnya, bukti nyatanya itu mereka. Alhamdulillah mendukung, Kak. Terus saya juga udah sosialisasi ke peserta didik dan mereka yang akan saya bawa sebagai kepanitiaan atau dengan metode SEM-nya, mereka justru tambah semangat. Mereka ada rasa percaya diri, mereka ada rasa bangga kalau kita ikut sertakan ke dalam kepanitiaan ya. Alhamdulillah dan kepala sekolah dan dewan guru malah mendukung saya dan malah kepala sekolah langsung ngomong kepada saya, coba Pak Yusuf kalau udah ulangan umum kita praktekkan di kelas meeting katanya. Ada salah seorang peserta didik udah bicara sama orang tuanya, malah orang tuanya ngejapri ke saya, Pak saya pengen lihat keaktifan anak saya, Kak, apa yang direncanakan oleh Bapak katanya, sampai gitu Kak. Alhamdulillah yang malah saya juga minta masukan dari guru-guru senior dan minta bantuannya masalah pengorganisasian kepada peserta didik. Alhamdulillah mulai dibantu dan juga menerangkan kebetulan program saya ini kan tentang permainan tradisional. Jadi ada guru senior yang mengasih informasi kepada peserta didik, inilah manfaat permainan tradisional dan bisa dicantumkan di PJOK itu. Malah mereka tambah asik kelihatannya, mereka bisa nerima sampai mereka bangga, oh kalau saya hidup zaman Bapak mungkin saya senang. Banyak permainan tradisional zaman dulu, kenapa sekarang jarang ada permainan tradisional. Jadi alhamdulillah Kak, dengan permainan tradisional dicantumkan ke pembelajaran PJOK, mereka justru tambah antusias. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Kak Yusuf, sampai dengan sudah mengapresiasi dari kepala sekolah, bahkan orang tua, itu luar biasa sekali Kak Yusuf. Kalau saya, kalau boleh sharing dengan Kak Yusuf ataupun dengan kakak-kakak lain, itu hanya bentuk perencanaan dan memang belum kami realisasikan karena memang saya sedang menunggu program perencanaan dari teman saya yang PJOK satu lagi. Nah, nanti kalau sudah klop, nah baru kita akan implementasikan. Kakak-kakak mudah-mudahan kakak-kakak yang lainnya bisa seperti Kak Yusuf ya, Kak Yusuf ya. Barangkali ada yang mau disampaikan Kak Firman untuk pertanyaan pemantik yang nomor kedua. Ini Kak Firman. Nah. Barangkali Kak Firman, boleh Kak Firman. Kak Firman. Nge-lag Pak, Kak gimana Kak? Oh nge-lag. Ini nomor 2 sudah, boleh nomor 3 Kak Firman. Apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi, kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan? Boleh Kak Firman. Ya, terima kasih Kakak. Untuk tugas RTL, untuk slide-nya saya udah mengumpulkan, dan juga untuk link videonya yang sudah di-upload di YouTube saya udah dikumpulkan juga. Mungkin ada beberapa yang belum Kak, soalnya masih bingung bagaimana cara mengumpulkannya ataupun di sebelah mana untuk mengumpulkannya. Bagian foto sama ataupun untuk pelaporannya, baik itu daftar hadir, resumenya, mungkin itu yang belum Kak. Yang lainnya alhamdulillah sudah, tinggal itunya soalnya belum ada gambaran Kak. Itu aja Kak yang bisa disampaikan, terima kasih Kak. Oke, baik Kak Firman. Nah, coba di sini dulu ya, saya sedang nah sekarang mah kayaknya lebih enak.
Oke. Gimana Kak Firman? Boleh diulang kembali Kak Firman, mohon maaf. Tadi yang terkait dengan video, foto, ataupun dokumen yang lainnya, Kak Firman boleh disampaikan kembali. Yang tadi bukan Kak? Ya betul Kak Firman. Ya, untuk video dan juga penunjang lainnya seperti PowerPoint-nya yang berbentuk PDF sudah dikumpulkan di LMS saya. Tapi yang belum itu cuma foto kegiatan sama untuk pelaporannya. Mungkin Kak yang daftar hadir dan juga resumenya dan umpan balik dari rekan sejawatnya juga belum, tapi udah ada itu mah filenya mah dari udah disiapkan. Tapi masih bingung Kak mohon pencerahannya itu Kak nanti untuk cara upload ataupun sebelah mana uploadnya Kak. Terima kasih Kak. Siap. Oke Kak Firman, untuk tambahan-tambahan yang belum Kak Firman lengkapi itu bisa dilengkapi di PowerPoint yang sudah PowerPoint ataupun bahan presentasi yang sudah Kak Firman buat ya. Seperti misalkan tadi notulen itu bisa ditambahkan di projectnya yang diunggah. Misalkan ada 9 slide, tapi karena memang tidak ada notulen dan lain sebagainya, nanti ditambahkan lagi Kak, diedit. Setelah diedit, dikumpulkan kembali. Jadi ada 2 tugas yang sebelum ketika dipresentasikan dan sesudah seperti notulen dan lain sebagainya. Itu bisa disusul Kak. Jangan dihapus yang tugas yang sudah dikumpulkan Kak ya, karena itu akan terlihat due date pengumpulan Kak Firman nanti akan berubah Kak Firman. Cukup ditambahkan saja Kak Firman dengan yang belum dilengkapi, begitu Kak Firman. Siap Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Lanjut ya Kak ya. Oke, kita masuk ke agenda yang ketiga, itu analisis dan umpan balik terkait dengan rencana tindak lanjut. Kakak-kakak, ini analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut, ada petunjuk. Petunjuknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 petunjuk. Saya bacakan, lakukan analisis terhadap RTL milik peserta lain yang sudah dibuat secara berpasangan. Isilah skor pada masing-masing kriteria berdasarkan hasil analisis yang Anda lakukan pada lembar analisis dan umpan balik. Tulislah umpan balik terhadap RTL pada lembar analisis dan umpan balik di kolom paling bawah. Sebagai contoh, akan dipresentasikan 3 program rencana kegiatan rencana tindak lanjut yang akan dianalisis peserta lain. Kumpulkan hasil isian lembar analisis dan umpan balik pada link Drive yang sudah disediakan. Coba kita lihat. Oh, tidak ada. Nah, ini Kak ya. Ini nanti kakak-kakak secara berpasangan. Bentar. Oke. Berarti nanti ini lembar analisisnya. Terus berarti kita buat di sini ada berapa ya? Di sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi nanti seperti ini aja deh, biar lebih cepat juga ya kakak-kakak. Coba. Oh iya betul, ini berarti dibuat bareng-bareng Kak. Sebentar. Kita buat main room aja. Main room selama 10 menit. Nanti 2 orang. Kelompok. Uang.
1, 2, 3. Nah, sip. Oke. Timernya 10 menit. Kak Adam boleh di screenshot ataupun kakak-kakak yang lainnya boleh dibantu untuk screenshot. Yang ini sudah, Kak. Yang lembaran kedua belum. Nah, ini. Udah, Kak. Oke. Boleh Kak masuk ke ruang kerjanya masing-masing. Sebelum masuk, nanti saya sampaikan dulu. Jadi nanti Kak Adam misalkan dengan Kak Niki, Kak Adam dan Kak Niki memberikan proyek yang sudah dilakukan, terus silahkan menganalisis terkait dengan analisis ini disesuaikan. Nanti mungkin kita acak saja karena yang presentasi adalah 3. Contoh misalkan kelompok 1 yang dapatnya Kak Adam dan Kak Niki, terus nanti salah satu saja antara Kak Adam dengan Kak Niki yang menjadi presentasi. Dan nanti kalau misalkan Kak Adam yang presentasi berarti Kak Niki yang membacakan lembar analisis umpan tindak lanjut ya, seperti itu ya. Jadi kan di sini ada 7 kelompok kakak-kakak, nanti silakan saling bertukar proyeknya, terus dilihat analisisnya selama 10 menit. Setelah itu nanti akan ada 3 kelompok yang presentasi. Nah, kelompok ini karena kalau semuanya waktunya Kak tidak akan muat. Kalau 7 kelompok itu tidak akan muat. Jadi nanti contoh saja 3 kelompok. Karena satu kelompok itu 2 orang, jadi ketika misalkan kelompok pertama, misalkan kelompok pertamanya Kak Enjang dengan Kak Firman. Nah, nanti Kak Enjang dan Kak Firman tentukan siapa yang mau presentasi proyeknya, siapa yang mau membacakan hasil analisis umpan balik rencana tindak lanjutnya. Paham ya? Kakak-kakak? Kak Adam? Oke, Kak Enjang, sip. Kita buka ruang aja ya, biar cepat aja. Boleh masuk Kak ke ininya masing-masing. Kak Adam dikirim saja di grup WhatsApp Kak Adam.
Oke, baik Kak. Sudah masuk ke ruang utama semuanya? Kasunan belum ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada, sudah. Oke, siap. Kakak-kakak boleh untuk mempersingkat waktu, barangkali nanti kita akan coba presentasikan 2 kelompok saja ya. Jangan 3 kelompok karena takut molor. Lumayan kan mau maghrib gitu. Jadi nanti silahkan kelompok yang bersedia saja. Barangkali nanti kelompok Kak Adam dan Kaniki. Terus nanti kelompoknya siapa lagi Kak yang mau coba? Tadi Kak Adam dan Kaniki katanya siap. Barangkali siapa Kak? Kalau tidak ada, Kasunan siap nggak Kasunan? Kasunan dengan siapa? Ya, sama Pak Supiandi. Kalau saya siap Pak Supiandi. Yup, Siap. insya Allah. Boleh lah ya. Sambil nunggu yang lainnya, boleh Kak Adam, Kak Supiandi dan Kak Sunan untuk mulai presentasi pada kesempatan ini. Boleh siapa yang mau presentasi proyeknya, siapa yang mau membacakan pengertiannya. Waktu dan layar dipersilahkan, boleh Kak. Baik Kakak Pasil dan rekan-rekan semuanya, izin untuk mempresentasikan. Di sini saya bersama Kak Supiandi. Saya sendiri yang akan mempresentasikan rencana tindak lanjutnya. Kemudian nanti Pak Supiandi yang akan mencoba untuk memberikan umpan baliknya. Izin share screen. Boleh Kak Sunan, boleh. Mananya belum muncul. Belum muncul. Nah, tenang Kak Sunan, kalem. tenang. Biasa ngagoeng. Jangan panik, tenang, santai. Pilih. Laptopnya yang ganti. Sudah ada? Belum. Kasunannya malah diam, tidak bergerak. Cek. Sinyal tahun ada awan teh. Maklum, menuju iya. Apakah muncul? Tidak muncul Kasunan? Hah? Nanya. Belum muncul. Kalau enggak Kak Supiandi proyeknya dikasih yang Kasunan kan sudah dikasih tadi ya. Coba Ya. dibantu untuk presentasi. Nah, dibantu untuk share screen. Coba Pak Supiandi. Nah. Jadi nanti Kasunan yang ininya. Nah, ini luar biasa ini. Agak besar, Kak. Tidak terbaca sama saya. Diperbesar saja. Nah, sip terus. Oke, cukup, Kak. Mangga, waktu dan layar dipersilakan, Kak Sunan. Bentar, Kak. Baik, kakak-kakak, izin presentasikan ini rencana tindak lanjut yang saya buat. Ada rencana tindak lanjut diseminasi PKG PJOK. Di sini ada tema yang saya angkat yaitu permainan tradisional sebagai budaya bangsa.
Kemudian latar belakangnya, SD Negeri Ciburial adalah SD negeri yang terletak di ujung Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kelapa Nunggal. Memiliki peserta didik yang beragam latar belakangnya, SD Negeri Ciburial meskipun tidak memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap, tidak menghalangi untuk dapat memfasilitasi kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik unggul dalam aktivitas fisik namun kurang mengenal tradisi dan permainan tradisional yang ada di daerahnya. Setelah berdiskusi dengan peserta didik dan mendengarkan masukan dan keinginan peserta didik tentang kegiatan program rencana tindak lanjut ini, kelompok belajar sekolah mencoba memfasilitasi keinginan peserta didik yang sebetulnya ada minat dari peserta didik terhadap program yang menggabungkan pembelajaran PJOK dan seni budaya yang akan membantu meningkatkan pemahaman dan apresiasi tradisi atau budaya lokal dengan membangkitkan lagi gairah bermain permainan tradisional di lingkungan peserta didik yang mulai pudar dikarenakan permainan game online. Nah, melalui permainan Bakiak Batok, pembelajaran berbasis proyek yang berkaitan dengan PJOK melalui KBS Ciburial Gemilang yang bekerja sama dengan seluruh elemen sekolah yang ada. Dan berdasarkan hasil diskusi dengan peserta didik, tentang tema pembelajaran yang dipilih, diharapkan peserta didik dapat ikut serta aktif, proaktif, dan berkontribusi dalam kegiatan ini seutuhnya, sebagaimana akan sesuai dengan program P5 bertemakan kearifan lokal dengan mengangkat tema proyek permainan tradisional sebagai budaya bangsa. Dan ada tujuan, yaitu yang pertama, menjaga kelestarian permainan tradisional. Peserta didik dapat mengenal dan memahami aturan serta cara bermain dari berbagai permainan tradisional Bakiak Batok. Kemudian peserta didik juga menunjukkan sikap sportif, disiplin, dan kerjasama dalam bermain permainan tradisional Bakiak Batok. Peserta didik juga mampu melakukan gerakan dasar yang terdapat dalam permainan tradisional Bakiak Batok dengan benar. Dan juga peserta didik mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik, memupuk rasa saling menghargai dalam bermain Bakiak Batok. Kemudian capaian yang diharapkan dari rencana ini, dari program ini, yaitu satu, pengenalan aktivitas untuk membantu peserta didik dapat terlibat aktif. Yang kedua, ada eksplorasi aktivitas peserta didik untuk mencari informasi terkait topik proyek. Yang ketiga, ada proyek, yaitu aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Dan yang keempat, ada akhir proyek, aktivitas untuk mereview pengalaman permainan untuk mencapai tujuan. Dan struktur program dan mitra dalam kelompok belajar sekolah, yaitu penanggung jawab, kepala sekolah, kemudian kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Pelaksanaannya setelah sumatif akhir semester 1 tahun pelajaran 2004-2005. Dan yang ikut terlibat di sini adalah guru PJOK, guru kelas, dan guru mapel PABP. Kemudian program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional Bakiak Batok. Dan murid yang terlibat adalah perwakilan dari kelas 4, 5, dan 6, baik laki-laki maupun perempuan, yang masing-masing kelas bisa mengikut sertakan sampai 2 kelompok. Masing-masing kelompok berisi 5-7 orang yang akan bertanding dengan menggunakan sistem gugur. Dan kapasitas yang dimiliki di sekolah kami yaitu murid yang berjumlah 256 orang,
Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, dan juga penonton, semuanya dari peserta didik. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang biasa digunakan untuk bakyak batok. Kemudian sekolah juga memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Dan rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai, apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, melihat dari umpan balik murid berupa kuesioner atau wawancara, kemudian mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI. Dan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi yaitu cuaca, hujan atau panas terik, kegiatan dapat ditunda diganti di hari lain. Yang kedua ada kegiatan sekolah yang dilakukan setelah SAS, biasanya kegiatan belajar kurang efektif. Dan yang terakhir ada evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Baik, kakak-kakak semuanya, Kakak Sil, itu saja mungkin yang bisa saya presentasikan dari rencana tindak lanjut yang saya buat. Diserahkan ke Pak Supiandi, bisa memberikan umpan balik. Oke, baik. Terima kasih waktunya, Kasunan. Jika dilihat dari tadi program yang Kak Sunan buat cukup luar biasa ya di sana. Sudah mendekati kesempurnaan ya, mungkin mudah-mudahan lah seperti itu ya. Pertama poinnya tadi untuk kriteria mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu sudah sangat baik ya tadi karena tadi kegiatannya itu berpusat pada peserta didik. Selanjutnya kriteria yang kedua mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik juga sudah baik ya tadi karena di sana saya dijelaskan ada pihak dari murid ya bagaimana mereka mungkin berkeinginan bersuara dalam pemikiran peserta didik. Berikutnya kriteria dilengkapi dengan indikator pencapaian yang terukur dari tujuan berbesar program. Tadi sudah lumayan lengkap ya yang disampaikan, sudah bagus atau baik karena ketercapaian indikatornya sudah ada. Berikutnya deskripsi target peserta yang dilibatkan cukup jelas ya, cakupannya tadi sudah dijelaskan target untuk yang dari peserta itu seperti apa tadi sudah dijelaskan. Lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci tadi sudah sangat jelas sekali ya, sungguh baik ya. Berikutnya potensi tantangan dalam pelaksanaan. Tantangannya tadi sudah juga dijelaskan ada tantangannya seperti apa tadi cuaca atau apa ya tadi sudah dijelaskan. Terus rencana solusi untuk mengatasi tantangan tersebut tadi juga sudah dijelaskan oleh Kasunan. Berikutnya ragam sumber daya yang akan digunakan programnya itu sumber daya tadi sudah ada, sudah jelaskan. Juga upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor pasti ya tadi karena di sini kebanyakan peserta didik itu bergerak atau dengan kelompok-kelompoknya menyusun rencananya. Terus rencana pelibatan komunitas mitra mungkin dengan guru-gurunya atau mungkin juga dengan warga sekolah ya tadi sudah ada ya, sudah bagus. Lini masa evaluasi yang jelas tadi sudah dijelaskan juga sumber data yang akan diambil, bahan evaluasinya sudah dijelaskan dan teknik pengambilan datanya juga tadi sudah dijelaskan cukup baik ya. Mungkin itu dari saya atas tanggapannya apa yang dibuat Kasunan. Saya kembalikan kepada Kasunan, silakan. Oke, baik Kak Supiandi, Kasunan, terima kasih sudah mempresentasikan
dan menyampaikan terkait dengan analisis rencana tindak lanjut perencanaan proyek yang sudah Kak Sunan buat dan Kak Supiandi sampaikan. Kakak-kakak boleh beri reaction untuk Kak Sunan dan Kak Supiandi. Oke. Oke, baik Kak, kita coba untuk sebentar. Ya, kita ke Oke. Ini tadi sudah. Oke. Kakak-kakak untuk agenda 1 jam pelajarannya sudah selesai ya di rencana tindak lanjut ya kakak-kakak. Oke, di umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut sudah selesai. Mari kita lanjutkan materi pengantar bukti karya. Oke, kita coba ke materi bukti karya. Nah, ini dia. Oke. Kita coba share screen. Muncul, Kak? Udah muncul. Muncul, Kak. Betul. Oke, siap. Oke, baik Kak, kita lanjut ke pengantar bukti karya. Ini di sini ada bukti karya di platform Merdeka Mengajar PMM ya untuk diseminasi PJOK. Kalau kakak-kakak sering buka di handphonenya ataupun di laptop itu ada fitur bukti karya. Nah, disitulah kakak-kakak nanti akan mengunggah ataupun kakak-kakak akan membagikan bukti karya yang sudah kakak-kakak buat di PMM di fitur bukti karya. Kita lanjut. Ini topik pembahasannya. Yang pertama, alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, terus mengunggah bukti karya di PMM. Oke, kita coba ke alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024, revisi November 2024. Berarti ini sudah direvisi per bulan November tahun 2024. Ini Kak, kita coba mengulas kembali terkait dengan perjalanan yang sudah kita lakukan bersama-sama, tidak terasa ya. Dari pembukaan materi orientasi minggu pertama sampai dengan minggu kelima itu pembelajaran asinkronus dan tatap maya. Minggu ke-6 hari keberangkatan, pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi sampai dengan pulang ke rumahnya masing-masing. Ini sudah kita lakukan perjalanan ini. Terus dilanjut lagi minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-10 untuk hari ini. Berarti ya untuk pertemuan hari ini terkait dengan pembelajaran asinkronus dan tatap maya. Nah, di sini keterangannya di minggu ke-11 dan minggu ke-12 kakak-kakak ada salah satu yang harus diselesaikan di program ini, yaitu unggah dokumen di bukti karya. Nanti di minggu ke-12 kakak-kakak ada penutupan. Setelah saya nanti memeriksa hasil rekapan terkait dengan kehadiran, tugas-tugas ya. Sampai dengan terakhir bukti karya ya kakak-kakak. Karena ini karya yang dihasilkan
dari program yang kakak-kakak laksanakan gitu ya. Jadi bukti karya ini lumayan sangat penting Kak. Dan bukti karya ini mungkin nanti mohon maaf kalau misalkan ada revisi-revisi dari saya, dari fasilitator, memang seperti itu arahannya. Karena bukti karya beda dengan tugas yang lainnya, maksudnya dengan tugas-tugas sebelumnya. Artinya di bukti karya ini ada presentasi nilai yang cukup besar untuk menentukan kriteria kelulusan kakak-kakak sebagai peserta PKG PJOK. Di sini keterangannya, fasilitator menemani peserta sampai dengan penutupan dari awal pembukaan orientasi, aktivitas di platform dan pendampingan oleh fasilitator. Oke, ini yang unggah dokumen sampai dengan penutupan. Ini nanti tetap didampingi oleh saya ya kakak-kakak. Oke. Sebagian bagian dari kurikulum, program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Jelas ya Kak ya? Jadi kakak-kakak itu membuat dan mengunggah bukti karya itu terkait yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Dari mulai orientasi pembukaan, modul 1, 2, dan lain sebagainya. Serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan. Nah, ini salah satu prasyarat Kak ya. Prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi karena ini prasyarat kelulusan dan bukti karyanya diharapkan kakak-kakak tidak plagiasi. Kalau ATM mungkin boleh, tapi tidak percis semuanya. Saya harapkan di kelas 009 ini ada karya yang kakak-kakak buat ya, sebagai salah satu bukti bahwa kakak-kakak sudah mengikuti program PKG PJOK ya. Nanti ini wajib dibuat dan juga ada proses validasi dari fasilitator. Artinya ketika kakak membuat itu tidak langsung di ACC Kak. Ya, nanti saya periksa dulu, setelah itu baru nanti kakak-kakak dilihat dari kolom komentarnya. Kalau misalkan kolom komentarnya seperti apa, boleh direvisi. Setelah itu nanti saya cek lagi, kalau sudah selesai, berarti di akhir kegiatan ini, di bukti karya ini kakak-kakak sudah menyelesaikan semuanya, tugas semuanya. Oke kakak-kakak. Ini kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Ada 4 gambar, saya sampaikan penjelasannya saja. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kalau seandainya kakak-kakak akan membuat karyanya di video. Karena ketika saya jadi peserta kemarin itu banyak sekali ada yang membuat video, membuat karyanya dari video gitu. Ada yang praktik baiknya juga dari video dan lain sebagainya. Terus isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Terus video menampilkan wajah dan identitas peserta didik. Wajib mendapat surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait dengan video ini ya Kak ya. Ini khusus dengan video. Selanjutnya, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Sekali lagi, bukan karya plagiasi orang lain. Agak ketat Kak, mohon maaf di bukti karya ini ya. Sebagai sebuah tantangan lah ya di kegiatan yang terakhir. Jadi kalau misalkan ada yang sama mungkin nanti mohon maaf akan saya revisi kembali kakak-kakak ya.
Di terakhir, karya bukan merupakan plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi nanti ketika kakak membuat karya juga dicantumkan ya sumbernya dari mana, referensinya dari mana, dan lain sebagainya. Begitu. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Ini alur validasi yang akan saya validasi ya kakak-kakak. Ini alur validasi ini alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Kakak-kakak bisa muncul di sini ada muncul semua modul. Terus nanti ada bukti karya, ada unggah draft bukti karya dan lain sebagainya. Ini ada BK1, BK2, BK3 sampai BK4. Peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Nah, aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Unggah draft bukti karya yang dimaksud menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Refleksi bukti karya menggunakan sesi virtual bersama fasilitator. Nah, ini nanti bersama saya. Terus berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Artinya ini bukti karyanya diterbitkan di PMM kakak-kakak masing-masing. Jadi shillingnya saja kakak-kakak. Artinya kakak-kakak juga harus punya YouTube ya kakak-kakak ya, kalau misalkan harus yang memang bukti karyanya mau membuat video. Oke. Ini unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Di bukti karya ada unggah bukti karya, di sini ada periode pengumpulannya. Terus yang kedua, di sini ada unduh lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Pada tautan ini kemudian dilengkapi dengan tanda tangan oleh kepala sekolah, unggah bukti karya, unggah draft produk bukti karya, dan lembar persetujuan peserta PKG PJOK di LMS sesuai dengan panduan yang disediakan. Nanti ada panduannya ya kak ya. Nah ini ya, poinnya ini Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman LMS Diseminasi PKG PJOK 2024. Ada 3 poin terkait dengan gambar ini. Ini penjelasannya. Perhatikan periodenya yang ini. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan. Ini wajib hukumnya kak ya. Wajib ada lembar persetujuan. Ini sebagai bukti karya saja. Nanti kakak-kakak diketahui oleh pimpinan ataupun pemangku kepentingan. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah. Nah, ini di sini ya. Di sini untuk kerjakannya terkait dengan bukti karya. Oke. Peserta menyertakan lembar pernyataan PKG PJOK. Kurang lebih seperti ini, Kak. Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Coba ada nggak? Oh tidak ada. Nah ini seperti ini. Dengan menandatangani formulir. Nah ini nanti seperti inilah bentuk dari lembar pernyataan ya kakak-kakak. Dan harus sudah ditandatangani. Jangan lupa kakak dulu ditandatangani baru minta ke kepala sekolah. Jangan kebalik ya kak ya. Soalnya ada teman saya cerita Bangkaningkus semangat begitu ya. Akhirnya dia minta dulu ke kepala sekolah, baru dia yang tanda tangan. Untung kepala sekolahnya baik gitu. Jadi jangan seperti itu. Saya yakin kelas 09 tidak seperti itu. Ini kak ya. Nah kemarin kakak-kakak bertanya kan di grup seperti apa saja sih kategori bukti karya gitu yang bisa kita selesaikan ataupun kita buat. Ada praktik baik, ada praktik pembelajaran,
ada juga RPP atau modul ajar. Nah, kalau praktik baik di sini penjelasannya pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat kepada peserta didik dalam format dokumen PDF ataupun video. Kalau saya biasanya melakukan praktik baik itu dengan alur STAR. Situasinya seperti apa, tantangannya seperti apa, aksi yang kakak-kakak lakukan seperti apa, terus R-nya result ataupun hasilnya seperti apa. Jadi situasi, tantangan, aksi, dan hasil. Jadi kalau mau membuat praktik baik, boleh Kak. Membuat praktik baik, alurnya jangan lupa alur STAR. Situasinya seperti apa, tantangannya seperti apa, aksi yang dilakukannya seperti apa, hasilnya seperti apa. Oke, kita ke kategori yang kedua. Ini praktik pembelajaran. Proses pembelajaran, guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, ini boleh seperti ini, Kak. Praktik pembelajaran. Tapi di bukti karya ini, kalau misalkan kakak mau membuat video, itu harus ada YouTube. Dan YouTube itu bisa nge-link ke PMM-nya. Karena kalau tidak nge-link, biasanya tidak bisa diunggah, Kak. Saya sudah coba. Saya sudah beberapa kali mengunggah bukti karya di PMM. Salah satunya video. Nah, video. Jadi kalau misalkan sudah ngeklik antara si akun PMM dengan akun YouTube itu tinggal memindahkan saja. Jadi tidak mengupload kalau di PMM. Uploadnya di YouTube cuma dipindahkan ke PMM. Seperti itu. Ataupun kategorinya ini ada RPP modul ajar. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen. Ini yang lebih mudah, terserah kakak-kakak. Yang penting sekali lagi jangan plagiasi kakak-kakak ya. Karena bukti karya ini akan kakak-kakak abadikan. Bukti karya ini akan kakak-kakak bagikan. Ya, akan kakak-kakak bagikan kepada kawan-kawan PKG PJOK yang lainnya ketika membutuhkan. Ataupun ketika kakak menjadi narasumber di kegiatan in-house training di sekolahnya masing-masing, ini boleh bisa jadi. Ya. Oke, kita lanjut. Unggah draft bukti karya di LMS. Kategori praktik baik. Ini 1, 2, 3, 4. Kita coba jabarkan terkait dengan bentuk gambar di sebelah kiri ya. Pilih kategori dari produk bukti karya Anda. Praktik baik, misalkan seandainya kakak-kakak mau membuat praktik baik. Pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat. Video, ya, PDF. Kalau video salinan tautan video yang telah diunggah ke YouTube, yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop ataupun komputer Anda. Itu kalau sudah PDF, gampang. Tinggal diunggah di PMM. Lengkapi judul bukti karya, nanti dilengkapi. Terus tambahkan hashtag PKG-PJOK, hashtag guru belajar, hashtag murid belajar. Yang keempat, beri deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda ini. Oke, unggah draft bukti karya di LMS ini di LMS ya Kak ya, berarti fiturnya. Oke. Ini di LMS. Pilih jenjang. Oh, ini ini di PMM kalau nggak salah ini. Ini di PMM apa ya? Di LMS juga ada, Kak. Oh, oke. Siap. Tapi hampir sama Kak Adam. Hampir sama dengan yang di PMM. Oke. Ya, ini sama memang. Ya, oke, ini di LMS ya. Oke. Saya menjelaskan saja terkait dengan penjelasannya. Kakak-kakak boleh dilihat gambar-gambarnya. Ini yang nomor 5 berarti gambar ini ya Kak ya, sampai dengan 10. Nah, yang nomor 5 itu pilih jenjang yang diinginkan.
Nomor 6, apabila ada memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran model project. Terus pilih tema, bukti karya, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Itu ada unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Ini kalau praktik pembelajaran. Nah, ini kalau oke, yang tadi itu praktik pembelajaran. Ini praktik pembelajaran juga. Hampir sama ya. Praktik baik. Oh, ini praktik baik, Kak. Yang tadi praktik baik. Ini kategori praktik pembelajaran. Seperti ini. Kalau ini kategorinya praktik baik, hampir sama dengan yang tadi. Dengan yang tadi ya, hashtagnya sama, terus pilih bentuk karyanya juga sama. Ini juga sama, hampir sama ya, yang kategori praktik baik. Nah, ini juga kalau kategori RPP atau modul ajar. Nah, biasanya banyak yang ini nih, yang RPP atau modul ajar. Saya jelaskan dulu ya, Kak ya. Ini pilih kategorinya RPP atau modul ajar, pilih bentuk karyanya, mau video boleh, mau PDF juga boleh. Lengkapi judul karya, ditambahkan dengan hashtag yang sama, beri deskripsi singkat, hampir sama. Lengkapi tujuan RPP, nah ini dilengkapi tujuannya. Pilih jenjang, apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul project. Lengkapi asesmen. Nah, ini ada asesmennya, Kak. Lengkapi asesmen terkait dengan produk bukti karya Anda. Anda juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan. Oke, ini hampir komplit, Kak ya. Oke, unggah draft bukti karya di LMS kategori RPP. Masih. Yang ke-9, ini unggah lembar persetujuan bukti karya. Jadi Kakak juga harus mengunggah persetujuan bukti karya, terus klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, di sini ada konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Seperti ini nanti tampilannya, Kak ya. Kalau sudah, fasilitator melakukan proses validasi. Jadi nanti divalidasi oleh saya. Kumpulkan, setelah Anda selesai mengisi semua data, untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah selesai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah sampai evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Oke, jadi nanti ada proses evaluasi dulu. Nanti setelah itu kakak-kakak mengunggah lagi hasil revisi yang sudah saya revisi ya, ataupun sudah saya validasi kakak-kakak. Konfirmasi unggah dan draft bukti karya di LMS. Nah, kalau statusnya seperti ini, setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Nah, kalau seperti ini berarti sedang divalidasi oleh saya ya, Kak ya. Oke. Putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum selesai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Ya, jadi jangan dulu, Kak ya, jangan dulu diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Kalau sudah ada validasi dari saya, baru kakak-kakak boleh boleh diunggah ke PMM bukti karyanya.
Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah selesai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek cara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nah, ini putusan utama dan dari validasi bukti karya. Perlu diperbaiki ini kalau statusnya. Apabila hasil validasi fasilitator belum selesai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator secara acuan sebagai acuan, perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaiki, nanti perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Jadi dikumpulkan kembali setelah divalidasi. Ini yang ketiga, apabila hasil bukti karya Anda belum selesai, klik icon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Oh, berarti dihapus dulu, Kak. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi yang sudah dibuat divalidasi dulu oleh saya. Setelah divalidasi nanti ada masukannya, direvisi oleh kakak-kakak. Setelah direvisi nanti dilihat lagi oleh saya. Setelah selesai divalidasi baru kakak-kakak mengunggah kembali hasil validasinya. Oke, apabila lembar persetujuan belum selesai, klik icon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah selesai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Nomor 6, unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan direvisi sesuai dengan masukan fasilitator. Catatan, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Jadi tolong ya, kakak-kakak dicek statusnya secara berkala. Putusan utama dari fasilitator, dari validasi bukti karya. Kalau misalkan lulus validasi, apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapat notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nah, oke, seperti ini ya notifikasinya. Bukti karya lulus kurasi ataupun validasi. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan mengunggah hingga bukti karya terbit di PMM. Ini putusan utama dari validasi dan bukti karya. Lulus validasi. Nah, ini kasus validasi seperti ini. Anda hanya mengunggah bukti Anda diunggah secara otomatis oleh PMM. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Nah, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Wow, masih lumayan lama ya. Nah, bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Ini buka PMM, terus klik karya saya, dan pastikan karya Anda telah mengunggah karya. Setelah itu, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Banyak banget ya. Bahan ajarkah, kepemimpinan sekolahkah, praktik pembelajarankah, praktik baik, dan lain sebagainya. Pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Misalkan RPP, ya ini. Cari tombol karya, bagikan. Untuk kebutuhan PPKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Jadi nanti kalau sudah diunggah bukti karyanya, linknya disalin untuk ditautkan di LMS. Ini kakak-kakak yang keenam, itu gambarnya seperti ini tampilannya, ini penjelasannya. Setelah peserta mengunggah bukti karya di PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsi saja. Nih, nomor ke-7.
Fasilitator, oh ini kalau sudah ini ya Kak ya, kalau sudah diunggah kayaknya. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Tanya jawab seputar bukti karya. Barangkali kakak-kakak ada yang mau ditanyakan terkait dengan bukti karya, mangga. Boleh raise hand Kak. Boleh Kak Yusuf, Kak Adam. Boleh Kak Yusuf dulu deh. Mangga Kak Yusuf. Baik, pasti terima kasih. Ini masalah bukti karya, Kak. Tadi Ya. saya lihat kalau misalkan kita mau bikin video pembelajaran sama anak, kita harus minta izin sama kepala sekolah dan wali murid. Apakah misalkan kita menggunakan wali muridnya 20 atau 30, berarti harus semuanya ya, Kak ya? Minta izinnya ke semua wali murid yang peserta tersebut. Oke, siap. Terus lanjut, Kak, masih ada. Ya, siap. Kalau seandainya kita menggunakan video pembelajaran pakai link YouTube, itu bagaimana, Kak? Apakah kita harus gimana gitu? Apakah itu nggak harus pakai ada persyaratan atau gimana? Kalau kadang-kadang saya kan menggunakan video pembelajaran itu menggunakan video pembelajaran dari YouTube dibantu dari link YouTube ya, Kak ya. Dengan menggunakan link YouTube, apakah itu kita boleh menggunakan itu atau bagaimana itu, Kak? Mohon pencerahannya, Kak. Siap, Kak Yusuf, siap. Nah, ini Kak Yusuf ya. Untuk yang video. Oke. Video yang menampilkan wajah. Nah, ini betul Kak Yusuf. Kalau yang video memang agak ribet ya Kak Yusuf. Yang pertama memang ini wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Artinya boleh salah satu rumpun kelasnya. Misalkan semuanya nih ya, misalkan ada 36 anaknya ya. Nah, mungkin nanti diminta salah satu saja Kak Yusuf. Kalau enggak 2 sajalah, seperti itu. Terus terkait dengan yang video, ini biar saya tidak terlalu ngawang. Praktik baik. Nah, ini yang video. Kak Yusuf, kalau yang video, artinya Kak Yusuf nanti tidak bisa mengunggah video yang sudah Kak Yusuf unggah di YouTube. Maksudnya kita bikin video pembelajaran yang baru, berarti ya kita nggak bakalan lah. Soalnya setiap kita bikin video pembelajaran dimasukkan ke link YouTube kita, otomatis tidak bisa kan. Jadi harus yang baru. Betul Kak Yusuf. Itu kalau misalkan kita menggunakan pas kita praktek di kelas menggunakan atau saya membuka YouTube, apakah itu boleh, Kak? Membuka YouTube ketika Kak Yusuf shoot video gitu Kak Yusuf. Iya, saya terus terang aja, saya suka merasa terbantu. Saya buka itu video pembelajaran yang ada di YouTube gitu, Kak. Misalkan passing bawah saya buka di YouTube. Boleh Kak Yusuf. Boleh. Iya. Yang ditakutkannya itu nggak boleh. Yang ditakutkannya. Boleh Kak Yusuf. Boleh. Ya. Pokoknya sama seperti apa yang sudah dilakukan gitu. Cuma memang kalau yang ini nanti di akhir Kak Yusuf juga ada sebuah gambar yang memang nanti ada sebuah persyaratan. Nah ini ada gambar yang memperlihatkan bahwa Kak Yusuf sudah menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK gitu Kak Yusuf. Di akhirnya kalau sudah selesai ya. Satu lagi. Boleh. Banyak ini. Masalah ininya Kak, apakah boleh? Ini kan kita di semester 1 nih ya, semester ganjil. Ini kita pelatihannya. Misalkan kita menggunakan materi semester 2, apakah boleh atau gimana, Kak? Kalau terkait dengan materi itu dikembalikan ke pesertanya masing-masing Kak Yusuf. Kalau materi yang dikuasai hanya saja, kalau misalkan mau membuat video,
alur ataupun sintak pembelajarannya harus sesuai dengan Big Work Design yang ada dalam PKG PJOK. Artinya nanti ada asesmen otentik, terus juga kalau bisa memang harus pembelajaran yang berdiferensiasi, ada prosesnya, ada produknya. Jadi memang lumayan lumayan banyak ya tantangannya kalau membuat video gitu ya, Kak. Kalau bikin modul ajar kan satu pertemuan aja itu bisa nyampe 33 sheet ya saya dari pertama ke sintak-sintaknya terus ke asesmennya juga udah banyak. Kalau satu pertemuan saya udah coret kemarin yang udah di pencerahan dari Kapasil yang itu ternyata agak lumayan juga. Cuma yang jadi kendala ini terus terang aja saya mau masukkan ke Canva-nya emang agak kesulitan karena bikin satu pertemuan aja itu udah 33 lembar. Mungkin ini masih saya juga belum pasti apakah saya mau bikin video pembelajaran atau modul ajar, tapi saya udah coret-coret di modul ajarnya juga udah ada. Cuman satu pertemuan aja udah 33 lembar. Cuman yang jadi kendala saya ini memasukkan ke Canva-nya itu emang agak ini. Dan mungkin ntar ada teman-teman dari kelas 009 bisa membantu atau gitu Kak Yusuf. Iya. Terima kasih Kak Pasil pencerahannya. Kak Yusuf boleh menanggapi sebentar ya kakak-kakak. Yang pertama saya apresiasi Kak Yusuf. Kak Yusuf sudah mau membuat bukti karya di video. Hanya kalau di video itu kemungkinan terbesarnya kalau ada validasi dari saya ataupun karena kan kalau di video itu yang pertama memang suaranya harus jelas, nggak seperti aksi nyata ya Kak Yusuf ya, gambarnya juga harus jelas, terus juga tidak diedit. Nah itu kalau misalkan nanti ada validasi dari saya, nanti Kak Yusufnya takutnya repot gitu Kak Yusuf. Misalkan ada di bagian apa yang harus direfleksi, nah Kak Yusuf harus mengulang lagi, membuat lagi gitu. Kecuali Kak Yusuf memang tidak keberatan dan kakak-kakak yang lainnya. Sebenarnya seperti itu Kak, yang menjadi tantangan membuat video itu yang pertama mungkin harus ada orang yang bisa membantu memvideokan. Terus juga kameranya juga harus bagus. Ya tadi kan sudah jelas ya disampaikan di sini, gambarnya juga harus jelas dan lain sebagainya. Terus juga kalau misalkan untuk karya video, gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Terus juga kalau misalkan ada validasi ataupun ada ada revisi dari saya, nanti Kak Yusuf juga harus membuat lagi, mengulang lagi, dan lain sebagainya. Dengan waktu yang sudah ditentukan oleh BBGP Jabar, kira-kira memungkinkan atau tidak. Nah, itu menjadi pertimbangan Kak Yusuf. Tapi jangan sampai ketika saya menyampaikan seperti ini, jadi artinya Kak Yusuf dari awalnya mau membuat video, bukti karyanya jadi nggak jadi. Jangan sampai gitu juga Kak Yusuf. Cuma saya ngasih gambaran saja, karena kemarin juga waktu saya jadi peserta disampaikan oleh fasilitator salah satu tantangan membuat videonya. Jadi mindset kita itu tidak seperti ketika membuat aksi nyata, karena kalau membuat aksi nyata kan banyak yang dilewatkan gitu ya Kak Yusuf ya. Kalau bukti karya kan ini juga diunggah di PMM, artinya saya sebagai fasilitator juga dipertanggungjawabkan gitu keberadaannya gitu Kak Yusuf. Itu sih sebetulnya. Begitu Kak Yusuf. Kak pencerahannya. Iya, sama-sama. Boleh Kak Adam tadi raise hand. Gimana Kak Adam? Baik, terima kasih Kak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama terkait tadi sudah disinggung oleh Kak Yusuf ya mengenai modul ajar. Kalau misalkan membuat modul ajar, apakah wajib maksudnya di Canva? Apakah bisa di Word langsung di PDF kan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua mengenai
lembar analisis dan umpan balik RTL yang telah tadi kita buat kan diupload di Drive ya Kak ya. Nah, maksudnya di Drive siapa? Apakah Drive masing-masing atau ada Drive dari Kak fasilitator gitu? Terima kasih Kak sebelumnya. Oke, baik Kak Adam. Untuk yang modul ajar ya Kak Adam ya. Modul ajar. Sebentar ini saya coba. Nah, ini. Coba Kak Adam boleh diulang kembali Kak Adam apa saja pertanyaannya Kak Adam. Takutnya saya salah menjawab lagi. Baik Kak. Yang pertama mengenai modul ajar tadi juga sudah disinggung oleh Kak Yusuf. Pembuatan modul ajar di Canva ya. Nah, itu tuh sifatnya wajib di Canva atau bisa di Microsoft Word langsung di PDF-kan. Terus saya juga mendengar selentingan dari kelas yang lain memang yang membuat bukti karya modul ajar itu di Canva bikinnya. Lalu yang kedua mengenai umpan balik yang tadi kita kerjakan bersama rekan-rekan semuanya. Yang berdua itu diuploadnya di link drive masing-masing peserta atau di link drive yang akan kakak bagikan nanti. Terima kasih. Oke, baik Kak Adam. Kita jawab yang link aja ya, yang tadi ya. Itu di link peserta Kak Adam. Terus terkait dengan RPP ataupun modul ajar, sebenarnya kalau kita merujuk kepada remote ataupun moderasi dari bukti karya, sebenarnya tidak ada yang merujuk kepada harus membuat Canva kah ataupun membuat dari Word di PDF-kan begitu ya. Tapi karena umumnya, sekali lagi saya sampaikan, karena umumnya membuat di Canva, artinya kan kalau di Canva itu lebih menarik ya, lebih banyak gambarnya, lebih berwarna, lebih enak dilihat seperti itu ya. Artinya diserempakkan begitu, kemarin itu diserempakkan, ya udah deh biar karyanya juga terlihat elegan gitu ya Kak. Bukan berarti yang di Word tidak elegan, karena yang paling penting itu bukan tampilannya sebenarnya, tapi isi dari modul ajarnya. Sebetulnya esensialnya Kak dari bukti karya. Tapi alangkah lebih baiknya itu dilengkapi ataupun disempurnakan dengan Canva seperti itu Kak Adam. Nah, kalau misalkan seperti Kak Yusuf nih tidak mahir membuat Canva ya, ataupun misalkan mengoprak-oprek Canva gitu, mohon dibantu ya Kak Adam ataupun kakak-kakak yang lainnya kalau sudah menyelesaikan yang sendiri gitu ya. Tapi kalau mau buat bahan dulu di Word itu lebih bagus. Ataupun misalkan mau di Word saja, karena gini Kak, kalau saya dibolehkan di Word, di PDF kan tidak ada tantangan banget gitu. Ya, tidak ada tantangan banget, artinya bukan berarti menyusahkan pesertanya, bukan juga, karena kembali lagi ini kan karya kakak-kakak bukan karya saya. Kalau saya hanya mengarahkan saja gitu. Artinya kan coba aja Kak Adam dilihat misalkan sebagai orang ketika mengklik modul ajar, terus ada modul ajar isinya PDF yang sudah dibuat di Canva dengan PDF yang sudah dibuat di Word, itu kan lebih di Canva ya. Apalagi kalau saya lihat ketika saya buka di beberapa referensi, pasti sekarang sudah dibuat Canva, sudah umum gitu. Nah, artinya diarahkan ke sana gitu Kak Adam, walaupun memang di sini kita lihat tidak ada yang mewajibkan harus membuat Canva gitu. Tapi umumnya kalau di model-model sekarang, di zaman-zaman sekarang, apalagi di Merdeka ya, karena memang mungkin anggapannya ataupun ada transformasi perubahan ya dari dunia pendidikan, artinya guru-guru diharapkan bisa membuat karya yang lebih baik begitu ya Kak Adam di Canva. Itu sih Kak Adam.
Baik Kak, terima kasih. Mungkin lebih menarik di Canva ya, Ya, untuk modul ajar. Tadi ya, mohon maaf tidak terdengar, di drive masing-masing ya kayak di drive ya, masing-masing. di drive masing-masing Kak Adam. Oh iya, baik. Terima kasih Ya, Kak. sama-sama Kak Adam. Kalau durasi ini Kak Rahmat, durasi video ya 1 jam pelajaran ya berarti 45 menit kalau di SMA. Ya segitu Kak Kak Rahmat. Makanya sebetulnya kalau video itu tantangannya tetap harus misalkan satu kali pertemuan di SD misalkan 2 JP. Berarti kalau 30 sama 30 60 menit tuh. Nah, itu harus sesuai Kak Rahmat gitu. Nggak bisa misalkan dipotong-potong, nggak bisa Kak Rahmat. Nah, itu salah satu tantangannya kalau di video ada seperti itu sebetulnya. Salah satunya lah. Kan nggak mungkin juga udah 2 jam, terus juga nanti ada revisinya di tengah-tengah misalkan harus lumayan menguras lah gitu kakak-kakak. Siap? Barangkali kakak-kakak ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, nah ini langkah upload video dengan tautan. Lakukan langkah berikut untuk dapat melakukan video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube. Oke, pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Klik bagikan, share pada bagian bawah video. Klik salin link, copy untuk menyalin tautan link video. Nah ini, seperti ini. Nah, ini video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Ini kalau misalkan sudah ada di PMM ya Kak ya. Nah, oh ini di YouTube, sorry, ini di YouTube. Hak cipta, oke, ini pelajari lebih lanjut. Oke. Ini informasi bukti karya. Oke, boleh Kak Yud. Terakhir ya Kak Yud ya, sudah azan. Ya mohon maaf Kak Fasil, hanya menanyakan kembali. Boleh. Terkait video ya, apakah wajib hanya video pembelajaran saja atau dalam bentuk yang lain tidak ke pembelajaran, apakah bisa? Nah, oke Kak Yud, mantap. Makasih, ada lagi Kak Yud? Itu aja cukup Kak. Oke, siap. Lumayan nih pertanyaannya. Oke, kakak-kakak untuk video apakah hanya pembelajaran ataupun yang lainnya boleh. Nah, ini Kak, praktik baik itu video, praktik pembelajaran juga video. Artinya kalau RPP dan modul ajar itu hanya PDF. Ya ini ya Kak ya. Nah, jadi yang video itu praktik baik dan praktik pembelajaran. Itu Kak Yud. Yang PDF nih. Oke. Kakak-kakak sudah maghrib ya. Barangkali kakak-kakak nanti yang kurang jelas kita diskusikan saja di grup. Kakak-kakak juga harus sholat maghrib ya, persiapan untuk sholat maghrib. Sekali lagi kakak-kakak terima kasih ya, mohon maaf. Semangat untuk melaksanakan bukti karyanya, jangan kendor Kak, ini yang terakhir ya. Saya doakan mudah-mudahan kakak-kakak diberikan kesehatan, diberikan kemudahan ya, diberikan pencerahan apapun untuk memudahkan terkait dengan bukti karya yang akan kakak-kakak unggah ataupun kerjakan. Ini di tugas yang terakhir Kak ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk terakhir penutup boleh dipimpin doa penutup oleh tadi Kak siapa, Kak Yusuf ya? Boleh Kak Yusuf. Baik Kak, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah di penghujung waktu, kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, pencerahan dari Kak Fasil dan teman-teman menjadi suatu ibadah buat kita semua. Amin ya Allah. Jangan mengucapkan hamdalah bersama-sama, kita tutup presentasi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih sekali lagi. Selamat melaksanakan, mengerjakan bukti karya. Sebelum nanti terakhir ada refleksi, ya boleh Kak Adam. Sebelum nanti ada 1 JP terakhir ya Kak ya.
ada satu JP lagi kita di pertemuan kali ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.